Sudah setahun, Ya, baru setahun. Sudah saat ini sudah sudah dua. Ada Tinggal dikembangkan, Pak. Ya. Dikembangkan. Adakah yang menopang di program kerja itu dari DLH untuk membantu percepatan 25 program kerja kita? Itu. Dari sekian 25 program kerja Bupati itu, salah satu dari 25 itu adalah Bumi Lambu Keleng ini betul-betul menjadi kota yang asri, sejuk, bersih. Pokoknya siapapun yang datang ke sini pasti bisa berinvestasi dengan nyaman. Ya, apalagi lancar. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi tentunya bersama saya di program acara kita, yaitu program Kupas Tuntas bersama OPD. Dan ini masih rangkaian kita di Bumi Lambu Keleng ini, karena kita akan mengupas tuntas semua OPD yang ada di sini. Sekarang ini saya sudah bersama Dinas Lingkungan Hidup atau biasa dikenal dengan DLH. Dan tentunya saya sudah bersama langsung ditemani oleh Bapak Kepala Dinas, yakni Bapak Andi Muhammad Baso Iqbal STMSI. Pak. Ya. Oke, Pak Andi Muhammad Baso, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pak, sama-sama. Sudah bersedia untuk kita kupas tuntas di Medium TV. Iya, Pak. Bagaimana kabar, Pak Andi? Alhamdulillah, Pak, baik. Semoga juga Bapak dalam keadaan baik. Alhamdulillah, Pak Andi. Baik, Pak Andi, ini kami ngobrol-ngobrol ringan saja. Siap ya, Pak. Kita kan yang saya ketahui juga ini Dinas Lingkungan Hidup itu ada juga melayani izin ya? Ada, Pak. Pak Gadis, ada juga ternyata izin lingkungan. Ada, Pak. Persetujuan lingkungan namanya. Iya. Saya mau bisa nggak dijelaskan sedikit dari tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Pak Gadis? Iya. Siap. Terima kasih. Sebelumnya saya Kadis Lingkungan Hidup merasa bangga dan terhormat untuk didatangi oleh saudara teman dari Medium TV untuk mengupas tuntas tentang Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka melaksanakan tupoksi tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dapat kami gambarkan secara umum bahwa salah satu dari 25 organisasi perangkat daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Wajo, karena Pak Bupati ini setelah beliau dilantik 2019 itu beliau langsung menciptakan SKPD yang ada yang pada saat itu 39 menjadi 25. Kemudian beliau dengan merampingkan OPD ini bisa lebih memaksimalkan, dan artinya OPD mempunyai fungsi yang lebih besar, sehingga anggaran operasional yang selama ini dianggap untuk artinya tidak maksimal untuk kegiatan pembangunan itu dijadikan kegiatan pembangunan. Betul. Salah satu perampilan itu tetap dipertahankan DLH. Dalam rangka melaksanakan tugas, DLH mempunyai tugas berdasarkan kewenangan. Tadi disebutkan itu kami itu tugas pokok dan fungsi berdasarkan program Bupati itu membantu Bupati dalam rangka menyiapkan program perencanaan di bidang lingkungan hidup, baik itu di bidang tata lingkungan. Di bidang tata lingkungan itulah tadi mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan. Di bidang tata lingkungan salah satu bidang yang kami miliki ada namanya bidang 1 bidang tata lingkungan. Kemudian ada bidang 2 itu bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3. Kemudian ada bidang 3 yang dinamakan itu bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian ada bidang 4 yang mempunyai tugas peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan. Kalau untuk lebih detail lagi berbicara tentang rekomendasi izin lingkungan, salah satu untuk menggerakkan ekonomi dalam suatu pemerintahan dalam suatu kabupaten itu adalah bagaimana usaha berkembang dengan pesat dan berjalan secara simultan, secara terus menerus. Salah satu faktor yang mempengaruhi supaya usaha berjalan lancar ini adalah rekomendasi izin lingkungan. Kadang di sini di Dinas Lingkungan Hidup artinya menghambat atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan itu, maka otomatis terhambat juga penambahan usaha-usaha yang ada. Dapat kami jelaskan bahwa selama Pak Bupati Pambrang
Mahmud dan Pak Wakil Bupati Pamranese itu kami telah mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan itu 1.300 untuk SPPL. 1.300 untuk SPPL izin Iya. untuk SPPL, karena rekomendasi izin lingkungan itu dibagi 3. Untuk dampaknya besar itu AMDAL namanya, ya. untuk dampaknya sedang namanya UKLPL, Iya. dampaknya kecil kayak toko kelontong, kayak bengkel-bengkel kecil itu SPPL namanya, surat pernyataan kesanggupan pengalaman hidup. Jadi kalau kita berhitung bahwa 1.300 SPPL yang telah kami keluarkan, berarti ada 1.300 penambahan usaha yang terjadi semenjak beliau memimpin. Di ketiga tadi itu ada yang AMDAL yang Kalau AMDAL kurang lebih, kalau AMDAL tadi kurang lebih 2, sudah ada 2. Kalau UKLPL kurang lebih 20-an. Jadi kalau kita hitung kurang lebih 1.400 usaha yang tercipta semenjak Pak Bupati memimpin di Kota Wajo. Itu berarti 1.400 usaha ini menggerakkan ekonomi Kabupaten Wajo. Dan itu satu yang kami tekankan bahwa semua proses perizinan, karena perintah beliau memang kepada kami semua aparatnya ini, bawahannya ini, bahwa semua proses perizinan itu harus dipermudah, diperlancar, sesuai aturan, ramah, pokoknya bagaimana supaya orang puas. Satu hal yang kami andalkan kami di sini itu adalah Rupiah, Pak. Bisa dicek. Kami Rupiah. Tidak ada pembayaran, memudahkan betul. Artinya kemudahan dalam mengeluarkan izin lingkungan ini betul-betul kami implementasikan berdasarkan perintah Bupati. Salah satunya Rupiah. Rupiah ini artinya tidak ada pembayaran kalau tidak dasar, Pak. Rekomendasi izin lingkungan itu tahapannya dikeluarkan berdasarkan permohonan dari pemrakarsa atau pengusaha kegiatan. Jadi awalnya pemrakarsa kegiatan itu atau pengusaha kegiatan bermohon kepada kami untuk diperiksa dokumen lingkungannya. Kemudian setelah itu kami laksanakan prosedur berdasarkan Undang-Undang 32. Karena kalau kita berbicara rekomendasi izin lingkungan, kita berbicara Undang-Undang 32 tahun 2009. Kemudian sebelum berlaku peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 22 itu, kita berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Ada Permen nomor 5, ada Permen nomor 8, ada Permen nomor 16, ada Permen nomor 17. Itu semua ada semua, dan kita bekerja berdasarkan prosedur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan pemerintah, permen, perda. Jadi transparan, Pak. Kita transparan di sini. Kita transparan. Jadi prosedurnya, dan kita kalau berdasarkan aturan itu permohonan masuk, diperiksa secara administrasi itu hari, setelah lengkap kita balas suratnya lengkap administrasinya. Setelah itu kita periksa secara substansi, kita umumkan 5 hari, kemudian kita periksa secara substansi, kemudian dikeluarkan, Pak. Itulah tahapan aturan. Dan itu kita tahapannya. Ada tahapan aturan mengatakan bahwa itu harus bisa dikeluarkan. Itu aja dikeluarkan, kan tidak bisa, Pak. Ada permen yang mengatur, ada peraturan pemerintah yang mengatur. Pokoknya tidak ada yang siapa tahu bisa lebih cepat. Tidak ada, bisa aturan. Betul. Tidak ada juga bahwa tidak ada amplop, tidak ada. Sudah tidak ada kan itu, tidak ada. Nah, seperti kita bilang tadi, regulasinya sudah jelas. Undang-undangnya semua lengkap. Tidak ada lagi, tidak ada salah. Sini dan tidak ada yang tidak ada amplop di jalan susah ini orang ada, Pak. Betul. Artinya ada istilah itu bahwa kenapa dimudahkan kalau bisa lebih susah tidak dipakai sini. Kenapa susah kalau bisa bermudah? Betul. Kalau bisa dipermudah saja, Pak. Betul. Supaya kita berpikir investasi, usaha kegiatan itu berkembang. Kalau kegiatan berkembang, di semua di ini kegiatan itu ada. Dan salah satu dinas yang artinya melakukan rekomendasi itu untuk indikator dalam rangka izinnya itu, saya punya kewenangan untuk mempercepat supaya cepat juga usahanya itu berusaha. Betul. Usaha-usaha itu, Pak, misalnya Pertasop kita bisa lihat sekarang itu. Pertasop di Wajo itu kita salah satu kabupaten yang mengeluarkan percepatan izin Pertasop itu sudah kurang lebih 18 Pak Pertasop yang ada itu sekarang. Satu yang ada Wajo. Termasuk kita cepat. Karena Pertasop ini berdasarkan aturan sampai November nanti itu ditarik oleh pusat kewenangan untuk mengeluarkan izin. Jadi makanya semua itu Pertasop yang masuk kita percepat sekarang, Pak. Di Majawi, di Sabang Palu, Tanah Singkong, bisa kita lihat, Pak. Sementara pemilihan Pertasop itu di titik-titik tertentu sudah ada semua itu. Luar biasa. Itu kan kalau tidak salah modalnya kurang lebih 1 miliar, Pak, 500.
bayangkan kita rakyat aja Pak, kalau dia sudah berusaha. Iya. Berapa tenaga kerja, Banyak sebagai tenaga kerja, perputaran ekonomi. Artinya kami bekerja berdasarkan perintah Bupati. Bupati sering mengatakan kepada kami untuk melaksanakan tugas kerja ikhlas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Betul. Itu yang kami pegang. 3 perintah Bupati yang sering diungkapkan beliau dan memerintahkan untuk dikerjakan: kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Siap. Ya Pak. Jadi itu tadi terkait izin, Pak Kadis. Iya Pak. Kalau saya tanya untuk terobosan program untuk DLH saat ini yang dilakukan, Pak Kadis, mungkin ada program-program yang sementara berjalan ini? Iya Pak. Jadi tadi itu kan salah satu kewenangan yang diberikan kami kalau melakukan regulasi izin lingkungan. Nah, selain daripada mempunyai kewenangan melakukan rekomendasi izin lingkungan, kami juga mempunyai kewenangan dalam rangka penanganan persampahan Pak. Iya. Jadi secara umum dapat saya jelaskan bahwa Kabupaten Raja ini 14 kecamatan, 142 desa, 48 kelurahan, 119 kelurahan, 14 kecamatan ini menjadi kewenangan kami untuk bagaimana penanganan dan persampahannya. Kalau kita sekarang ini punya inovasi yang kami betul-betul andalkan dan kami betul-betul banggakan, itu kita punya inovasi petik namanya Pak. Petik. Bisa dijelaskan apa itu Pak Kadis? Petik itu adalah pengurangan plastik sekali pakai Pak. Pengurangan plastik sekali pakai. Iya. Jadi sudah tidak plastik itu. Jadi begini ceritanya Pak. Di tahun lalu 2020, saya dan Pak Bupati menghadiri rapat Indonesia Bersih di pusat Jakarta. Yang dihadiri oleh 18 kementerian, 3 Menko. Jadi kami diperintahkan semua kabupaten kota untuk berdasarkan pemerintahan pusat 25 tahun ke depan, kapan kabupaten kota pemerintah daerah tidak melaksanakan kegiatan atau usaha untuk pengurangan plastik terpakai, maka dikhawatirkan nanti lebih banyak plastik di laut, di sungai daripada ikan Pak. Limbah. Itu pusat yang mengatakan. Sehingga kami diperintahkan pada saat itu, waktu saya dan Pak Bupati menghadiri rapat, untuk setelah kembali dari rapat itu mengeluarkan peraturan Bupati untuk menekan pemakaian plastik terpakai, sehingga kami yang pertama di Sosrakan Pak. Soalnya masih dikasih gitu Pak, boleh masih itu. Iya. Kita sekarang kalau kita belanja di Alfa, udah banyak Sosrakan itu Pak. Saya paling Pak. Kenapa tidak ada ini kantor pos? Tidak ada itu Pak. Berarti memang betul-betul sudah ya terapkan untuk di itu kita dapat kurangi. Kalau jumlah hotel modern di Kota Abu kurang lebih 48, kita pernah wawancara dengan pemilik hotel modern, kawalannya itu rata-rata satu hotel modern itu dia keluarkan 600 buah Pak per hari. Plastik 600 buah. Kalau 48 itu kurang lebih 864.000 buah. Satu bulan. Plastik yang dikeluarkan. Dalam setahun itu 10.200 buah Pak. Jadi kami dapat mengurangi 10.300 buah dalam setahun. Yang semestinya harus beredar, tapi karena ada peraturan Bupati, ada inovasi petik ini sehingga tidak ada itu barang sekarang. Yang harusnya berceceran di sungai, di danau, di laut, di jalanan. Ini juga menumbuhkan kesadaran khususnya masyarakat Waju untuk tidak lagi menggunakan plastik pakai. Gunakan nantinya kresek yang bisa dipakai dengan ulang. Bisa disediakan juga dari tas di rumah, mau pergi belanja, setidaknya sudah dari ini. Jadi untuk saat ini itu yang kita laksanakan. Nanti ke depannya, karena tadi ke depannya kita mau berbicara ke depannya, kita akan luaskan ini peraturan Bupati untuk toko-toko yang lain, toko nonton dan apa. Untuk sementara tahap pertama ini untuk hotel modern dulu. Oh begitu. Alfa, Indomaret dan lain sebagainya. Tapi untuk yang lain belum. Pasarnya belum. Tapi ke depannya akan menuju ke situ Pak. Nanti kita akan ciptakan contoh pasar yang bebas daripada plastik sudah pakai. Tapi ke depannya. Dan ini sudah diketahui juga pasti bagi masyarakat sudah pasti mengetahui bahwa ini program ini yang sekarang digaungkan. Kalau kita berbicara dengan persampahan di Kota Rabu dengan penduduk kurang lebih 400.000 jiwa itu, yang saya sebutkan tadi, kita menghasilkan produksi sampah per hari itu 160 ton Pak. 160 ton. 160 ton ini berdasarkan Jastrada, kebijakan strategi penanganan sampah nasional itu yang telah dibuatkan peraturan Bupatinya. 2025 kita harus mencapai penanganan persampahan untuk pemerintah daerah Kota Wajo itu 70% penanganannya, 30% pengurangannya. Nah, sementara ini kita baru tahun ke tahun kita mencapai 70% dan 30% itu beberapa hal yang telah kita lakukan.
Untuk penanganan itu dari 14 kecamatan yang 2019 cuma kecamatan Tempe yang kita layani. Atau Bupati dilantik 2019 itu kita kembangkan Pak. Kita kembangkan di Kecamatan Kalisitolo, Bulawa sekarang, Pitung Penua, terakhir Majaulang, itu sudah ada semua Pak. Sudah penanganan sampah. Jadi untuk mencapai 7% kami tetap optimis di 2025 nanti kita akan capai di 70% penanganan. Untuk di 30% pengurangan kita optimis juga karena berbagai hal inovasi kita lakukan, termasuk petik tadi itu kita juga punya inovasi usaha mas Pak. Selain petik, ada usaha mas. Usaha mas? Iya. Oh iya, ini baru tadi ini ada usaha mas. Dari namanya saja menarik dulu. Ya, usaha mas namanya. Jabatannya ulang atau benar? Usaha mas, jadi kita namakan itu inovasi usaha mas. Singkatan daripada tukar sampah dengan emas. Tukar sampah dengan emas. Langsung banyak yang mau pelihara ini bahkan juga sampah dengan ini jelas jelaskan dulu sedikit. Jadi ini usaha mas sampah dengan emas itu kita kerjasama dengan pengadaan Pak. Lingkungan hidup ada dulu yang kita buat bersama dengan pengadaan. Tapi untuk skala kecil dulu teman-teman pengumpul di TPA itu berjumlah kurang lebih 15 orang itu punya tabungan emas di pengadaan. Teman-teman pengumpul 15 orang, setiap hari kan ada pengumpulan pasti dan sebagainya. Misalnya dia dapat 50 kilo, itu dia tabung 25 kilo, dia jual 25 kilo untuk kehidupan sehari-harinya. 25 kilo ini yang kalau ditabung di buku tabungan emas dikonversi ke emas itu Pak. Karena konversi emas itu di pengaduan, misalnya 10.000 masuk uangnya itu mau sekian emas. Jadi itu yang ditunggu. Jadi dia menabung di situ juga. Menabung di jadi ada buku tabungannya di pengaduan. Tapi kalau dengan pengadaan jadi di buku tabungan itu muncul uang emas dengan uang Pak. Langsung itu jadi konversi sampahnya misalnya 25 kilo, 1 kilo itu 1.200, berarti kurang lebih 30.000, itu kan masuk 30.000 uang. Nanti di buku tabungan tertulis 30.000 itu gramnya berapa gram. Itu tertulis itu Pak. Ada buku tabungannya. Sejak kapan berjalan ini program? Kurang lebih setahun. Sudah setahun. Sudah saat ini sudah ready. Ada tinggal dikembangkan Pak. Tinggal dikembangkan. Jadi kami optimis untuk 30% pengurangan sampah yang di peraturan Bupati Jastra ada itu kebijakan strategi nasional itu kami akan capai di 2025 sama dengan penanganannya. Betul. Banyak hal telah kami lakukan. Dalam usaha mas kami punya beli bank sampah online Pak. Ada juga beli online. Kami namakan beli bank sampah online namanya. Bank sampah online ini kita koneksikan dengan bank sampah ini di tingkat desa dan kelurahan. Mengapa namanya online Pak Kadis? Karena kita punya grup WhatsApp di-online-kan itu bank sampah, jadi semua bank sampah unit yang cuma mengumpulkan sampah-sampah yang bernilai ekonomis dan bernilai uang itu nanti bank sampah pusat yang ambil itu Pak. Jadi misalnya yang bisa didaur ulang, Lalu nilainya Pak, kalau beli uang ini Pak, pasti begini 1.300 per kilo Pak. Jadi kalau termasuk kertas bisa, karton bisa Pak itu. Jadi semua bank sampah unit itu terkoneksi dengan bank sampah online, bank sampah pusat nanti akan keliling untuk mengambil sampah-sampah untuk dikumpulkan bank sampah unit. Dibeli langsung Pak, langsung dibeli timbang bayar. Malah kami juga punya salah satu bank sampah unit itu yang bisa ditukar sembako, itu dikeluarkan. Jadi masyarakat di hari tertentu membawa sampah, kemudian ditimbang oleh pengelola bank sampah unit dikeluarkan itu, kemudian konversi berapa kilo yang dia bawa, ini dikonversi ke harga semua bahan pokok, misalnya gula, sabun, teh, kopi. Jadi itu bisa langsung juga dia dapat bisa Pak. Oh iya, jadi tidak ada yang sia-sia. Disulap semua menjadi hal yang bermanfaat. Pak. Apalagi dibilang tadi kebutuhan sembako ini pasti vital sekali karena namanya kebutuhan sehari-hari. Baru-baru ini kita datang juga dalam rangka HPC, Hari Peduli Sampah Nasional. Kita datang dengan Pak Bupati satu acara itu kita subsidi sampah Pak.
yang harganya 1.300 per kilo itu hari dalam rangka PSE. Itu kita subsidi kita harga ini Rp500 per biji. Disubsidi lagi 500. Ya, disubsidi. Sekarang ini 1.300 tadi. Jadi 1.800 per kilo. Per kilo 1.300. Iya. Kalau per kilo 1.300 berarti kan banyak pembeli 1 kilo, Pak. Iya. Nah, kalau dalam rangka PSE ini kita subsidi 500 per biji. Jadi masyarakat bawa dalam satu kantong plastik kita konversi ke 30.000, dia kembali membawa sembako sejumlah 30.000. Iya. Itu luar biasa juga itu, Pak. Belum ada subsidi sampah itu, Pak. Memang ke depannya nanti saya sudah lapor dan Pak dan punya rencana di tahun-tahun berikutnya nanti di setiap tahun itu ada empat kali kegiatan di momen-momen tertentu yang nantinya akan sampai itu disubsidi oleh pemerintah dari anggaran APBD. Misalnya dalam rangka Hujan Wajo, ada subsidi di situ. Jadi nanti kita umumkan ke masyarakat bahwa dalam rangka Hujan Wajo bulan 3 itu tanggal sekian akan ada subsidi sampah. Silakan bawa sampah kita subsidi. Untuk menggerakkan selanjutnya pasti. Betul, Pak Kadis. Jadi memang luar biasa nih inovasinya nih Pak Kadis. Pertama tadi menukar sampah jadi emas, sembako dan lain-lain. Terus saya mau tanya lagi nih Pak Kadis, untuk berarti kalau dari DLH ini kan yang saya ketahui ada 25 program kerja nyata Pak Mas Kabupaten Wajo ini yang digaungkan oleh Pak Bupati dan Pak Wabub. Adakah yang menopang di program kerja itu dari DLH untuk membantu percepatan 25 program kerja nyata? Itu. Dari sekian 25 program kerja Bupati itu, salah satu dari 25 itu adalah pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dari 25 itu. Untuk pembangunan berwawasan lingkungan, kami dari Dinas Lingkungan Hidup membackup itu 25 program kerja nyata di penanaman 1 juta pohon, Pak. Supaya lingkungan yang terjaga, sehingga kita berharap dengan penanaman 1 juta pohon ini lahan-lahan kritis, paru-paru, apa segala macam dari segala itu dapat tercapai dan lingkungan dapat kita jaga untuk peresapan air dan sebagainya. Sehingga dari 2019 sampai sekarang itu sudah kurang lebih 60.000 bibit yang sudah ditanam. Dalam program penanaman 1 juta pohon itu. Betul. Di 14 kecamatan telah kita tanam. Kedepannya karena kita punya MOU, salah satu kabupaten kota di selatan punya MOU dengan BPTH, Badan Penghargaan Dewan BPTH dari Kementerian DLH itu, Kementerian Lingkungan Hidup di Makassar, kita punya itu dalam setahun 150.000 bibit, Pak. 150.000 bibit untuk Jatuh Wajo. 150.000 bibit Jatuh Wajo yang diberikan kepada kita untuk disebar ke masyarakat. Dan sekarang sudah ada kurang lebih 60.000 nih selama Pak Bupati. 2019, 2020 sudah 60.000, Pak. Luar biasa nih kalau orang 60.000. Sudah tercapai di Kota Betul siap ini. Itu berbagai macam bibit itu, Pak. Ada rambutan, ada durian, ada cempedak, ada jeruk, ada mangga. Macam-macam itu, Pak. 60.000 itu. Saya berharap minimal sekali, walaupun tidak 60.000, 30.000 saja yang bisa hidup dan selamat sampai 10 tahun ke depan. Betul, itu kan sudah berpengaruh sekali. Siap. Pak Kadis, bisakah saya bertanya untuk mungkin ada pencapaian atau penghargaan yang pernah Pak Kadis lakukan di DLH ini? Untuk penghargaan, kami di Dinas Lingkungan Hidup itu setiap tahun dievaluasi dan dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup di 2 kategori penghargaan. Kategori pertama itu ada namanya Adipura, Pak. Adipura ya. Pak Bupati 2019 itu kita dinilai di 2019 untuk penghargaan Adipura penyerahan 2020. Tapi kebetulan 2020 karena ada COVID sehingga pengumuman penghargaannya tidak diumumkan pada saat 2020. Padahal kami optimis pada saat itu kami dapat. Kami optimis dengan segala persiapan pada saat itu. Dan setelah penilaian karena situasi COVID pusat mengumumkan. Betul. Tapi untuk penghargaan Kampung Iklim, alhamdulillah untuk Kabupaten Wajo kita telah mendapatkan selama Pak Bupati itu 2 kali, Pak. Sudah 2 kali. Untuk Kampung Iklim, Desa Makmur, kemudian Desa Makmur dapat piagam, kemudian terakhir ini tahun 2021 kita dapat piala Proklin utama untuk
Kelurahan Teluk. Oh iya. Jadi sudah 2 provinsi kita dapat, Kampung Iklim, Desa Makmur untuk Piagam, kemudian ada peningkatan 2021 itu pialanya ada di depan. Siap. Kemudian Pak Bupati juga mendapatkan penghargaan dari kurang lebih 18 kepala daerah kabupaten kota yang mendapatkan di Sulawesi nih Pak. Nasional. Iya. Nasional buat di Kampung Iklim. Semua kabupaten kota mendapatkan Kampung Iklim Pak. Iya. Itu saya sebutkan tadi itu. Dan tidak semua yang mendapatkan Kampung Iklim dapat pembina kepala daerah tentang iklim. Cuma kita ada di antara 18 pemerintah daerah mendapatkan pembina kepala daerah Kampung Iklim. Pak Bupati sudah lokal dapat juga Pak. Itu nasional. Bisa dijelaskan Kampung Iklim itu seperti apa Pak Gadis? Kan begini sekarang Pak. Iklim kan sekarang itu artinya ini kan isu dunia ya tentang iklim. Iya. Adanya perubahan iklim yang tidak bisa kita antisipasi, sekarang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Itu diharapkan semua kabupaten kota bagaimana mempertahankan iklim ini sehingga iklim ini dapat menunjang kehidupan di dunia secara merata. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup punya program penganugerahan itu tentang kampung-kampung iklim. Kita berharapkan menciptakan kampung-kampung iklim. Kampung-kampung iklim bagaimana ini di suatu kampung itu tebu, ada bulan-bulannya, penanganan sampahnya dan sebagainya di kecamatan yang itu tadi Pak Gadis. Siap. Itu Pak. Jadi kalau saya tanya mungkin selama ini tantangannya kita mungkin menjalankan program kerja dari daerah sendiri apa Pak Gadis? Mungkin ada yang selama ini masih kurang efektif atau menjadi tantangan sendiri untuk Pak Gadis. Kalau tantangannya ya banyak hal pasti. Artinya kelebihan kekurangan kita pemerintah ini dalam melaksanakan tugas itulah suka dukanya. Kita punya strategi, punya cara bagaimana tantangan ini kita lewati. Kalau tantangan tidak perlu kita bahasakan, cukup kita tahu dan kita bisa mengalihkan persoalan tantangan itu barangkali. Mengubah tantangan jadi solusi. Siap. Jadi tidak ada yang terasa berat. Tidak ada terasa berat. Kalau dikerja sama-sama. Siap ya Pak. Siap. Saya juga ingin menanyakan satu nih Pak Gadis. Untuk Dinas Lingkungan Hidup bagaimana agar wajahnya Kota Sengkang ini menjadi wajah kota yang bersih, asri, indah, sehingga seluruh masyarakat Wajo ini menjadikan budaya bersih di lingkungan masing-masing tempat kerja dan fasilitas umum untuk menjadi budaya sehari-hari. Kalau kita berbicara Pak ya, karena kan setelah Pak Bupati dilantik 2019 itu langsung 1 minggu kemudian Pak Bupati mencanangkan ada namanya Wajah Mopacing Pak. Dalam Wajah Mopacing ini Pak Bupati sama tadi disampaikan bahwa Pak Bupati menginginkan masyarakat Kabupaten Wajo ini kita semua ini punya kesadaran sendiri, punya budaya untuk hidup bersih. Sehingga dalam Wajah Mopacing ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama itu untuk memberikan pendidikan atau motivasi kepada masyarakat kepada desa dan kelurahan kecamatan. Itu kami setiap tahun melaksanakan kegiatan penganugerahan Kampung Mopacing Pak. Ada awardnya lagi? Ada awardnya Pak. Penganugerahan Kampung Mopacing kita desa kelurahan itu kita anugerahkan kepada salah satu desa atau kelurahan pada tahun itu yang memang sesuai dengan kategori indikator yang telah kami tetapkan mendapatkan penghargaan oleh Pak Bupati. Setiap tahun itu Pak. Berjalan. Jadi ini penghargaan tahunan. Nah, itu alhamdulillah di 14 kecamatan itu sudah selagi sekarang itu kampung-kampung Mopacing Pak. Dan misalnya kalau kita mau dibawa ke situ sudah ada kampung-kampung Mopacing yang artinya tertata betul dari segi lingkungannya, dari segi sudah ada itu tiap tahun. Dan memang di kampung-kampung itu kesadaran masyarakatnya sudah berubah Pak. Sudah berubah. Khusus untuk di Kota Tempe itu untuk penanganan kebersihan supaya wajah kota tetap bersih ini itu kami 3 shift Pak. Ada 3 shift satgas yang bertugas. Jadi shift pertama itu bertugas jam 5 sampai jam 9 pagi. Membersihkan di jalur polos utama dalam kota. Kemudian shift kedua itu jam 10 sampai jam 5 sore. Kemudian shift ketiga itu setelah Isya sampai jam 9 setengah 10 malam itu mengamankan lagi jalur-jalur polos utama. Jadi tidak ada lagi celah kotor dan segala macam. Untuk penataan tamannya, sementara ini secara bertahap kita melakukan penataan taman, termasuk RTH, termasuk taman-taman jetpur, taman pesawat, taman-taman yang lain. Itu sementara kita usahakan, termasuk taman median jalan di Sarugadi, secara bertahap itu kita akan tata dan kita akan maksimalkan penataannya Pak. Siap Pak Gadis. Jadi memang
yang tadi Pak Kadis bilang bagaimana caranya supaya wajah kota Sengkang ini bersih dan asri, ternyata sudah ada penghargaan di setiap kecamatan. Jadi ini yang menjadi mungkin acuan di setiap kecamatan untuk bagaimana caranya meraih penghargaan, ya menjadikan setiap kecamatan itu menjadi tentunya kampung pecing. Itu minta juga wajib mau pecing. Siap. Jadi tidak ada, apalagi ditambah 3 shift tadi yang Pak Kadis bisa ini bahwa setiap mulai dari subuh hingga malam patroli terus kebersihan. RTH ditunjuk RTH dan segala macam. Pak. Jadi saya pikir memang sayang kalau tidak ke Wajo ini untuk mati. Ada banyak ada RTH, pokoknya kalau bicara Pak Kadis memang temuh sekali ini Wajo. Siap. Pak Kadis, terakhir mungkin ada pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat khusus Kabupaten Wajo dari Pak Kadis, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kita pemerintah bersama dengan masyarakat saling bahu-membahu, saling mensupport, saling mendukung dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik, sehingga Kabupaten Wajo ini menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk kita dan tempat untuk didatangi oleh berbagai orang, sehingga Kabupaten Wajo ke depannya dapat maju, sejahtera, masyarakatnya hidup rukun dan damai, kehidupannya lebih baik ke depan. Dan juga barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Kadis, mungkin saya pikir sudah sangat jelas mulai dari awal Pak Kadis menjelaskan program tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup seperti apa, program-program kerja nyata yang sudah ditunaikan seperti apa, yang saat ini berjalan dan akan dicapai. Iya. Dan memang saya juga melihat tadi ada banyak inovasi yang dilakukan oleh Pak Kadis dari Dinas Lingkungan Hidup ini. Ada berbagai macam acuan yang bisa kita lihat bagaimana peningkatan yang dilakukan supaya menjadikan Bumi Lambu Dekeleng ini betul-betul menjadi kota yang asri, sejuk, bersih. Pokoknya siapapun yang datang ke sini pasti akan besar. Demonstrasi dengan nyaman. Ya, apalagi ini lancar. Pokoknya tidak dipermudah, dipersulit, semua mudah. Tidak ada harus begini. Itu tidak ada di Dinas Lingkungan. Ini yang perlu saya apresiasi secara pribadi. Mungkin Pak Kadis. Silakan datang berusaha di sini ketemu saya. Ya, siap. Bisa dibuktikan langsung. Saya juga sedikit merangkum tadi, Pak Kadis, ada pesan yang saya garis bawahi yang tadi Pak Kadis sampaikan bahwa ini juga amanah dari Pak Bupati, bahwa ini yang dilakukan adalah kerja-kerja ikhlas, cerdas, dan tuntas. Mungkin ini juga yang menjadi indikator Pak Kadis untuk bekerja mewujudkan 25 program kerja juga yang sudah digaungkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati di program kerja nyata Pemase itu. Oke, mungkin itu dulu Pak Kadis. Saya juga sekali lagi berterima kasih sama-sama Pak untuk semua. Saya juga menambah lagi pengetahuan saya tentunya dari Pak Kadis tentang Dinas Lingkungan Hidup, dan juga mudah-mudahan inovasi-inovasi yang Pak Kadis lakukan ini juga siapa tahu ada yang bisa meniru dari kabupaten lain, dan juga ke depan program-program kerja yang sudah dicapai ke depan bisa 2 kali lebih tercapai lagi. Sehat dan sukses selalu Pak Kadis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa kita bicara-bicara di podcast Medium TV. Baiklah pemirsa, mungkin itu saja di program Kupas Tuntas kita kali ini bersama Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan juga topik yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.